Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 3. Saya sendiri Sarandika dan Nuraini Berlubis. Di sini kami akan presentasikan tugas dari makroergonomi yang berjudul analisis sistem kerja dengan pendekatan makroergonomic analysis and design atau MEAD untuk meningkatkan kenyamanan pekerja. Studi kasus UKM Pak Padli, Kota Langsa. Baik, sebelum saya presentasikan, yang saya hormati Ibu Miriam Triani STMP, selaku dosen pengampu ergonomi makro. Langsung saja kami presentasikan tugasnya. Latar belakang UKM Pak Deli merupakan UKM yang memproduksi mie. UKM Pak Deli memiliki 2 karyawan di bagian produksi dan pemasaran. Dalam pembuatan mie terdapat dari 3 rangkaian kegiatan, yaitu membuat adonan, mencetak mie, serta merebus mie. Pada penelitian ini, penulis menganalisis masalah yang berkaitan dengan sistem kerja pada UKM Pak Deli dengan metode makroergonomik analisis and design atau MEAD, sehingga menghasilkan rancangan dan usulan perbaikan yang berkaitan dengan sistem kerja. Landasan teori ergonomi, ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan elemen lainnya di dalam sebuah sistem. Ergonomi makro merupakan studi mengenai sistem kerja yang berfokus pada pencapaian pekerjaan dengan menyelesaikan sistem baik pada tingkat makro maupun mikroergonomis. Sistem kerja sekumpulan komponen yang saling terintegrasi dalam mencapai suatu tujuan. Macroeconomics Analysis and Design atau MEAD salah satu metode tahapan implementasi dari ergonomi makro yang digunakan dalam melakukan perancangan sistem secara keseluruhan sebagai upaya efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Metode penelitian ini dilakukan di UKMI Pak Padli pada 20 November 2022 pada pukul 13 WIB sampai dengan selesai. Objek penelitian adalah sistem kerja pada UKM Pak Deli yang berada di Pajak Batalangsa. Data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur. Variabel penelitian, variabel bebas yakni sistem kerja UKM Pak Deli, sedangkan variabel terikat yakni lingkungan peralatan atau mesin, kondisi pekerjaan dan organisasi. Di sini ada pengamatan dan analisis sistem teknologi, tipe sistem dan analisis informasi, proses kerja teknis dan analisis tugas, pengumpulan data variansi, matrik data variansi, subsistem personil, kontrol variansi dan analisis peran, perancangan organisasi dan fungsi, analisis persepsi tanggung jawab, perancangan sistem pendukung dan interface, implementasi, iterasi, dan improvement. Hasil dan pembahasan, identifikasi lingkungan dan sistem organisasi pada UKMI, mendefinisikan tipe sistem produksi dan implementasi permanensi, mendefinisikan unit operasi dan proses kerja, mengidentifikasi data varian. Nah, di sini ada tabel identifikasi data varian, yang mana faktor varian, lingkungan fisik, suhu lantai produksi panas, pencahayaan di lantai produksi kurang, peralatan atau mesin, perawatan mesin dilakukan tidak teratur, kondisi pekerjaan, pekerja mudah mengalami kelelahan saat bekerja, organisasi, pimpinan kurang memperhatikan tempat kerja, pimpinan tidak memberikan penghargaan pada karyawan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara saya Nurai Berlubis. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Sarandika. Baik, jadi kelanjutannya mengenai langkah dari hasil dan pembahasan seperti yang dibahas pada metode MEAD, ada 10 langkah. Nah, selanjutnya kita akan membangun yang namanya matriks varian dengan tabel yang kawan-kawan bisa lihat pada tampilan slide tersebut. Itu ada faktor varian dan keterkaitan antar faktor varian.
Untuk yang tanda-tanda X-nya itu jika kedua varian memiliki keterkaitan maka kita tandai, dan kolom yang di sampingnya dengan nama jumlah itu adalah jumlah berapa hubungan keterkaitannya begitu. Nah, untuk slide selanjutnya itu adalah membuat tabel kendali varian kunci dan juga jaringan penuh. Jadi setelah kita tadi udah lihat keterkaitan antar varian, sekarang kita buat tabel kendali varian dan kunci yang sama-sama kawan-kawan bisa lihat di tampilan slide. Di situ ada varian kuncinya, yaitu pekerja mengalami kelelahan. Tempat terjadinya seperti yang kita tahu di bagian lantai produksi pembuatan mie. Pihak yang menanganinya adalah pimpinan ataupun sang pemilik daripada UKM mie tersebut. Pihak yang terlibat langsung di dalam hal ini adalah karyawan ataupun pekerja pada bagian produksi. Sementara aktivitas pendukung ataupun fasilitas pendukung yang sudah ada dan disediakan adalah berupa ruang istirahat. Nah, setelah itu kita akan menyusun fungsi dan penggabungan desain. Nah, di sini setelah kita tahu apa tadi permasalahannya, kita akan menemukan solusi alternatif. Nah, permasalahannya adalah memperbaiki daripada sistem kerja, memperbaiki kondisi pekerjaan. Nah, dalam hal ini kita punya dua solusi alternatif untuk memperbaiki kondisi si pekerja. Alternatif pertama, digunakannya perbaikan postur kerja dengan cara mengurangi gerakan yang tidak perlu. Nah, sementara di alternatif yang kedua, kita punya perbaikan kebijakan pengaturan kerja, yaitu dengan cara menambah operator di bagian produksi. Kemudian adalah evaluasi dan persepsi tanggung jawab. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel berikut ada nilai-nilai yang telah kita peroleh. Setelah itu adalah mendesain ulang dukungan dan menggabungkan subsistem dan juga perbaikan sistem. Kemudian di bagian akhir kesimpulan dan juga saran. Nah, dari hasil yang telah kami teliti dapat disimpulkan bahwasannya permasalahan yang terjadi di UKM MIPA Padli tersebut adalah perusahaan ataupun UKM tersebut belum mempunyai kebijakan pengaturan kerja. Dan juga rancangan sistem kerja yang diusulkan adalah melakukan perbaikan kebijakan pengaturan kerja dengan cara menambah pekerja ataupun karyawan di bagian produksi pada UKM MIPA Padli. Perbaikan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dari pekerja dikarenakan tingkat kelelahan yang dirasakan pekerja saat melakukan aktivitas produksi. Untuk sarannya UKM MIPA Padli harus lebih memperhatikan lagi jumlah pekerja dan juga jumlah pekerja agar tidak terjadi kelelahan pada aktivitas di bagian produksi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.